Jasad Fir'aun adalah salah satu misteri sejarah yang menarik perhatian banyak orang, baik muslim maupun non-muslim. Bagaimana mungkin jasad seorang raja yang hidup ribuan tahun yang lalu bisa bertahan tanpa mengalami pembusukan? Apakah ada hubungannya dengan yang dijelaskan Al-Quran? Lalu, siapakah Fir'aun yang mengejar Nabi Musa yang dimaksud di dalam Al-Quran? Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengungkap fakta-fakta menarik tentang jasad Fir'aun yang masih utuh. Mari simak video ini hingga habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jazirah Peradaban, channel yang menyajikan berbagai informasi, fakta dan sejarah peradaban Islam. Kami berharap channel ini bisa memberikan manfaat, ilmu, dan hidayah kepada kita semua. Mesir adalah salah satu negara yang terletak di dua benua, yaitu Afrika dan Asia, dengan sebagian besar wilayahnya berada di Afrika Utara. Mesir berbatasan dengan Laut Mediterania di utara, Laut Merah dan Teluk Aqaba di timur, Libya di barat, dan Sudan di selatan. Mesir juga memiliki semenanjung Sinai, yang merupakan bagian dari Asia Barat, dan menjadi jembatan antara Afrika dan Asia. Jika membahas Mesir, tentu yang teringat di benak kita adalah piramida dan Firaun. Tahukah Anda bahwa sudah banyak mumi-mumi Raja Mesir yang sudah ditemukan? Salah satu penemuan terbesar adalah penemuan mumi Raja Mesir Merneptah dan Ramses II. Namun, apakah benar di antara mereka adalah Fir'aun yang dimaksud dalam Al-Quran yang ditenggelamkan oleh Allah, ataukah itu Fir'aun lainnya? Untuk lebih jelasnya mari simak pembahasan berikut. Penemuan mumi Fir'aun. Mumi Fir'aun yang diduga sebagai Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa ditemukan pada tahun 1898 oleh arkeolog Prancis bernama Loret di Tebes, di Lembah Raja-Raja atau biasa disebut Wadi Al-Muluk. Mumi itu masih terbungkus perban linen yang dilapisi resin, dan memiliki penutup wajah yang indah. Di samping mumi tersebut, juga ditemukan mumi Ramses II dalam keadaan utuh. Kedua mumi itu kemudian dipindahkan ke museum di Kairo, Mesir, untuk diteliti dan dipamerkan. Pada tahun 1907, seorang ahli anatomi Inggris bernama Elliot Smith membuka perban mumi Merneptah untuk memeriksa kondisi tubuhnya. Dia menulis buku The Royal Mummies pada tahun 1912, yang menjelaskan hasil pemeriksaannya. Dia menemukan bahwa mumi Merneptah dalam keadaan baik dan utuh, meskipun ada kerusakan di beberapa bagian. Dia juga menemukan bahwa mumi itu memiliki fitur wajah yang mirip dengan ayahnya, Ramses II, seperti dagu yang sempit, hidung kecil, rambut keriting, dan gigi atas yang sedikit menonjol. Pada tahun 2021, para peneliti menggunakan teknologi CT scan untuk memeriksa mumi Merneptah secara digital, tanpa harus membuka perban fisiknya. Teknologi ini memungkinkan para peneliti untuk melihat struktur internal tubuh mumi, termasuk organ, tulang, dan jaringan. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa mumi Merneptah tidak memiliki luka atau cacat karena penyakit, dan juga tidak ada kemungkinan meninggal karena infeksi atau virus. Benarkah mumi Merneptah adalah yang mengejar Musa dan apa bukti-buktinya? Mumi Merneptah adalah salah satu mumi Fir'aun yang ditemukan di Lembah Raja-Raja, Wadi Al-Muluk, pada tahun 1898 oleh arkeolog Prancis bernama Loret. Mumi ini diidentifikasi sebagai jenazah dari Merneptah, putra dan pengganti dari Ramses II, yang memerintah Mesir pada abad ke-12 sebelum Masehi. Merneptah adalah Fir'aun yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihi salam, dan banyak orang menganggapnya sebagai Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya ketika mereka melarikan diri dari Mesir, dan akhirnya mati tenggelam di Laut Merah. Namun, apakah benar mumi Merneptah adalah Fir'aun yang mengejar Musa dan apa bukti yang menguatkannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu membandingkan penelitian ilmiah dengan kisah yang ada dalam Al-Quran, dan sumber-sumber sejarah lainnya.
Pada tahun 1974, pemerintah Mesir memutuskan untuk mengirim mumi-mumi Firaun ke Prancis untuk mendapatkan perawatan khusus dan diteliti. Di Prancis, mumi-mumi tersebut diteliti oleh tim ilmuwan yang dipimpin oleh Dr. Maurice Bucaille, seorang ahli bedah dan penulis buku terkenal The Bible, The Quran and Science. Dengan kemampuan autopsinya dia berusaha mengungkap penyebab kematian para raja Mesir kuno itu. Hasil penelitian yang diperoleh sangat mengejutkan, bahwa salah seorang Firaun jasadnya mengandung garam. Kandungan garam pada tubuh sang mumi membuktikan bahwa dia telah mati karena tenggelam. Setelah mengkaji penelitian ini, tentu kita perlu membandingkannya dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan kisah Musa dan Firaun sebanyak 30 kali, dan dalam salah satu ayatnya, yaitu surat Yunus ayat 90-92, Allah berfirman, "Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Mereka pun diikuti oleh Firaun dan tentaranya, karena mereka hendak menganiaya dan menindas Bani Israel. Ketika Firaun telah hampir tenggelam berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepadanya." Allah menyambut ucapan Firaun ini dengan berfirman, "Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu menjadi pelajaran bagi generasi yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Dari ayat ini, kita dapat mengetahui bahwa Allah telah menyelamatkan badan Firaun yang tenggelam agar menjadi pelajaran bagi generasi sesudahnya. Ini menunjukkan bahwa jenazah Firaun masih terawetkan hingga sekarang meskipun sebelumnya telah tenggelam, dan hal ini dapat dilihat oleh manusia hingga saat ini. Hal ini sesuai dengan penemuan mumi Merneptah, yang masih dalam keadaan baik dan utuh, meskipun ada kerusakan di beberapa bagian. Mumi ini juga memiliki garam di kulitnya, yang menunjukkan bahwa ia tenggelam di air asin. Selain itu, mumi ini memiliki fitur wajah yang mirip dengan Ramses II, yang diyakini sebagai ayah angkat Nabi Musa alaihi salam. Semua bukti ini menunjukkan bahwa mumi Merneptah adalah Firaun yang mengejar Musa, dan bukti kemukjizatan Al-Quran. Hal ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang benar dan akurat, yang menyampaikan informasi yang tidak diketahui oleh siapapun pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tidak disebutkan oleh kitab lain sebelumnya. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah, yang Maha mengetahui segala sesuatu. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang informasi, fakta dan sejarah peradaban Islam. Jika Anda menyukai video ini, silakan like, share, dan subscribe Jazira Peradaban, channel yang menyajikan konten-konten Islami yang menarik dan bermutu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.